Ya, baik. Saudara-saudara, memang dengan melepas makhluk, kadang di masyarakat ada pandangan kita nggak boleh makan makhluk, yaitu melepas lele, saya nggak boleh makan lele paling tidak setahun itu. Sebetulnya konsep itu tidak demikian. Saya melepas makhluk adalah kebaikan. Kita makan ikan lele selama kita hanya membeli bangkai, jadi di pasar itu sudah mati, tidak ada masalah. Ya, selama kita makan daging ayam dan itu belinya bangkai, tidak ada masalah. Jadi misalnya kita melepas burung, kita tetap boleh makan daging ayam. Kita melepas lele, tetap boleh makan daging lele selama kita membelinya bangkai. Yang bermasalah itu adalah kalau kita beli hidup dan itu dipotong sendiri, itu yang bermasalah, yaitu menambah karma buruk. Ya, jadi tidak apa-apa. Nah, melepas makhluk adalah karma baik kita. Nah, makan kalau bangkai tidak ada karmanya, kalau membunuh itu karma buruk. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, kalau seseorang itu telah berbuat sesuatu yang salah dan kemudian kita nasihati dan sulit untuk mengerti, apa yang kita lakukan? Nomor satu, mungkin cara menasihati kita yang salah. Karena dalam teori komunikasi sebetulnya, kalau kita mau berbicara dengan anak-anak, gunakanlah bahasa anak-anak. Ya, karena kalau kita mau meluruskan pandangan anak yang salah, gunakanlah bahasa anak-anak. Sehingga kalau Anda berbicara dengan guru taman kanak-kanak, pasti nanti Anda dianggap muridnya juga. Jadi Anda tahu itu pergi ke Sahid, jalannya lewat mana? Lewat apa itu? Lewat supermarket. Nah, itu sudah guru TK itu, karena sudah kebiasaan dia. Kan mestinya kalau yang sudah gede kan, oh kalau kamu ke Sahid lewatnya supermarket. Ada ya tadi kan ya, lewat supermarket. Tapi karena dia guru TK, profesinya adalah bahasanya anak-anak, lewat supermarket. Nah, begitu. Anda akan jelas sekali kok, itu dari bahasanya itu akan profesionalitasnya kelihatan. Nah, dengan demikian, orang yang kita nasihat kalau tidak mau, berarti cara kita memberi nasihat yang tidak tepat. Yang kedua adalah, kalau memang kita tidak bisa, karena orang mendengar nasihat itu juga lihat orangnya. Alah, kamu aja kasih nasihat, berarti pakai orang ketiga. Orang itu nurut sama siapa? Nah, kita kasih orang yang dia turuti itu untuk memberi nasihat, sehingga dia akan memikirkan apa yang dinasihatkan. Ya, ini adalah dua cara. Kemudian paling belakang tadi ada tanya lisan. Ya, itu. Sebelum ini pertanyaan tertulis akan saya bacakan, cuman karena terlalu banyak, mungkin waktunya yang tidak cukup. Sambil menunggu, saya akan, oh ya sudahlah, langsung aja. Ya, pertanyaan singkat, tepat, jelas. Selamat malam dan selamat sekali Bante. Beberapa waktu sebelumnya itu Bante menyebutkan bahwa suatu perbuatan baik harus memenuhi 4 syarat. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan kejadian apabila dalam satu mahasiswa setelah guru memberikan penjelasan terus memberikan waktu untuk bertanya, tetapi pada saat akan bertanya, mahasiswa yang lain itu merasa bahwa waktunya itu diganggu, waktunya itu terganggu. Padahal kalau dipikir-pikir itu pertanyaan itu sebenarnya penting juga bagi mereka. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana menurut Bante, apakah yang dilakukan oleh seorang mahasiswa itu merupakan suatu perbuatan baik atau tidak? Baik, sudah itu pertanyaannya. Ya, sebetulnya itu hanya masalah miscommunication aja, ya. Jadi hanya kesalahan komunikasi. Mungkin si guru tidak bisa memberi batasan. Pertanyaan singkat saja. Guru itu tidak bisa memberikan pengarahan bahwa tanyanya yang singkat. Yang kedua, guru tidak bisa memberikan pengertian kepada mahasiswa bahwa pertanyaan ini mungkin juga penting untuk Anda. Jadi sebetulnya sekarang guru itu saja yang komunikasinya tidak bisa. Ya, tidak bisa untuk memberi pengertian kepada yang tanya, dan juga tidak bisa memberi pengertian kepada mereka yang lainnya. Kalau itu semua saya kira tidak ada masalah, dan itu tetap perbuatan baik. Bertanya itu adalah perbuatan baik, karena bertanya itu termasuk adalah
memberi kesempatan yang lain belajar sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ya, baik, itu saya pertanyaan tertulisnya saya akan coba bahas. Takdir dapatkah diubah? Takdir ini sebetulnya adalah istilah lain daripada nasib atau kodrat yang tentunya juga bisa diubah. Ya, cuman ini karena dalam konsep pandangan agama lain, jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Kita tidak menggunakan istilah itu, kita menggunakan istilah yang lebih umum yaitu nasib. Ya. Kemudian mana yang lebih baik? Rajin berduaan? Bukan. Rajin berdoa, tapi sering berbuat jahat. Tidak berdoa tapi sering berbuat baik. Berdoa sampai jidatnya hitam itu tidak ada manfaatnya kalau tidak perbuatannya baik. Walaupun berdoa itu sendiri juga perbuatan baik. Satu contoh, dengan kita membaca parita misalnya, pikiran kita, ucapan kita dan perbuatan kita selalu diarahkan yang positif. Tidak ada kita membaca parita namo tassa lalu kita membayangkan semoga mertua saya cepat mati biar warisan saya bisa dapat banyak. Saya kira tidak ada pikiran seperti itu. Pada waktu kita membaca parita, pikiran kita adalah positif. Memang itu karma baik, ya. Karma baik lewat pikiran, karma baik lewat ucapan dan perbuatan. Selama berapa kita berdoa? 15 menit. 15 menit kita punya pikiran yang baik, ucapan baik dan perbuatan baik. Tetapi kalau perilakunya jelek ini juga kurang. Berdoa tadi sudah karma baik, tapi perilaku jelek ini karma buruk. Nabungnya di bank yang tidak sama. Berdoa nabung di bank A, karma buruk nabung di bank B. Semuanya tentu akan ada buahnya, karena di dalam dharma tidak ada debit dan kredit. Oh, berdoa nilainya 10, berbuat jahat begitu nilainya 3, untung 7. Tidak ada. Nilainya 10 masuk ke bank 10, nilainya 3 masuk ke bank 3, satu ketika akan berbuah bersama. Karena itu idealnya berdoa dan berbuat baik. Tapi kalau tidak bisa, ya sebetulnya yang lebih penting adalah berbuat baiknya. Kemudian yang berikutnya, saya mau tanya bagaimana definisi perbuatan baik apabila kita mau terapkan di tempat kerja. Apabila ada karyawan kita yang buat kesalahan, kita marahin dia. Itu kan secara sederhana perasaan kita puas dan dia tidak. Loh, apakah marah itu jalan keluar? Contoh yang gampang, anak Anda mecahkan gelas. Ya. Apakah Anda lalu mengatakan, kamu ini bodoh gini mecahkan gelas? Apakah gelas yang sudah pecah itu bisa kembali? Tidak bisa. Lebih bagus Anda menerangkan, gelas yang sudah pecah ya sudah. Lain kali kamu harus hati-hati. Demikian pula dengan karyawan kita. Kalau dia punya kesalahan, dimarahi, itu akan malah menimbulkan dendam. Lebih baik, seorang, kalau kita membaca di dalam buku manajemen dikatakan, seorang pemimpin bukanlah penguasa. Saya bos, kamu bawahan, saya harus marahi kamu. Bukan. Tetapi pemimpin itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak gampang marah. Dan kemudian mengajak bawahannya yang tadi berbuat kesalahan, berarti karena dia tidak tahu, untuk diarahkan sesuai dengan yang kita maui. Di dalam kehidupan ini, sebetulnya kalau kita mau mengarahkan seseorang, bukan dengan metode, tapi dengan tujuan. Misalnya begini, kita punya ruangan ini, lalu kita suruh karyawan kita bersihkan. Ayo bersihkan ruangan ini, mulai dari sini, mulai dari situ, sana. Nanti Anda yang kerja sendiri. Kenapa? Karena Anda orientasinya pada metode, cara membersihkannya harus begini. Padahal sebetulnya manajemen adalah orientasinya pada tujuan. Coba tolong bersihkan tempat ini, bagaimana? Nah, ini terserah dia, cara membersihkannya. Alatnya ini, bersihkan. Demikian pula mengerjakan sesuatu. Masing-masing orang punya kreativitas. Kalau pimpinan yang baik, dia akan mendorong anak buahnya untuk punya kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu, kemarahan bukan penyelesaian. Anak Anda salah, tidak harus dimarahi. Tetapi Anda mengarahkan dia. Karena orang yang salah berarti adalah orang yang tidak tahu. Sebenarnya apa yang dicari dalam hidup ini? Apa hanya berusaha melakukan perbuatan baik dan menunggu sampai mati? Tidak. Di dalam hidup ini kan kita punya tadi yang mau kita ubah, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita di dalam hidup ini ada 3 tujuan hidup kita. 1, hidup ingin bahagia di dunia. Apapun juga yang kita usahakan, kecukupan sandang, pangan, papan, obat-obatan, itu semua yang kita cari di dalam kehidupan ini, bahagia di dunia. Karena itu jangan ngomong bahagia mati masuk surga kalau hidup di dunia saja masih miskin menderita.
Kalau sekarang di dunia ini sudah merasa cukup, cukup di dalam tanda petik, bukan tergantung jumlah tapi tergantung pikiran. Kenapa? Karena punya uang 1000 orang bisa ngomong cukup, ada orang punya uang 1.000.000 tidak cukup. Semua tergantung pikiran. Sejauh mana Anda bisa menerima apa yang Anda miliki dan Anda menganggap itu cukup, itulah kebahagiaan duniawi. Anda punya pasangan hidup 1 dan Anda cukup, itu sudah oke punya. Anda punya 10 dan belum cukup, Anda akan cari terus. Nah, jadi ini semua adalah pikiran kita yang menentukan kecukupan dan kebahagiaan duniawi. Karena itu kebahagiaan dimulai dengan cara mengendalikan pikiran, menguasai keinginan. Yang kedua, kalau kita sudah bahagia karena mendapat harta, mendapat pangkat, mendapat kedudukan, mendapat keluarga, maka kebahagiaan yang kedua adalah bahagia karena memberi. Apa yang saya miliki saya berikan. Saya punya pakaian saya kasihkan. Saya punya makanan saya kasihkan. Saya punya uang saya berikan. Saya punya kesempatan saya danakan. Saya punya perhatian saya bagikan. Saya punya pengetahuan saya bagikan. Itu adalah bahagia karena memberi. Dan ini yang disebut menyiapkan mati masuk surga. Jadi bahagia di dunia, bahagia setelah mati yaitu di surga. Tapi bahagia di surga itu dicapai dengan perilaku yang benar di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah bahagia ketika manusia bisa mengendalikan pikirannya sehingga terbebas dari ketamaan, kebencian dan kegelapan batin yang disebut mencapai kesucian di dalam kehidupan ini juga. Jadi ada 3 tujuan hidup. Karena manusia bukan hanya menunggu mati. Kalau manusia tujuan hidupnya nunggu mati, marilah minum baikon sekarang. Karena kan sudah hidup, mau nunggu mati, kita jemput kematian itu. Tetapi kan manusia bukan menunggu mati, tapi manusia mengisi kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebaikan di dalam dunia sehingga mati masuk surga, memberikan manfaat untuk lingkungan, dan yang ketiga adalah mencapai kesucian di dalam kehidupan ini juga. Yang berikutnya, apakah meditasi harus vegetarian untuk mencapai alam-alam yang luhur? Tidak pernah bisa dibuktikan bahwa makanan, jenis makanan bisa menentukan kebaikan atau pikiran konsentrasi seseorang. Kalau memang vegetarian itu bisa menentukan cara berpikir seseorang, maka semua orang yang vegetarian mesti baik. Buktinya apa? Tidak semua orang vegetarian baik. Sebaliknya, tidak semua orang yang makan daging jahat. Makan daging dan tidak, pakaian, berjubah ataupun berbaju, tidak menentukan cara berpikir, tidak menentukan perilaku. Karena semua perilaku, semua cara berpikir tergantung pada diri sendiri, bagaimana kemauan kita untuk mengubah cara berpikir kita dan perilaku kita. Jadi belum bisa dihubungkan bahwa dengan tidak makan daging lalu meditasinya sukses. Tidak makan daging sukses, lalu makan daging meditasinya bingung. Tidak bisa dibuktikan. Mungkin kalau tidak makan daging terus merasa tenang, mungkin itu adalah sugesti, tetapi bukan secara ilmiah. Mengapa berjudi atau mabuk merupakan perbuatan buruk? Karena judi dan mabuk merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain berjudi dan mabuk, hanya merugikan diri sendiri. Selama Anda mabuk di kamar Anda sendiri, mungkin Anda tidak merugikan. Tetapi ketika Anda mabuk dan ngeprui pasangan hidup Anda, itu merugikan. Ketika Anda judi karena duit Anda sendiri, tidak merugikan. Tapi ketika Anda judi dan uangnya belanja istrinya dipakai, itu merugikan. Ya, oleh karena itu sebetulnya termasuk bukan perbuatan baik. Dan kalau tadi sudah kita katakan, perbuatan baik diri sendiri happy, orang yang menerima happy, lingkungan happy, diajarkan oleh agama. Apakah agama Buddha mengajarkan ayo kita boleh kaya dengan judi, ayo kita boleh happy dengan minuman keras? Kalau tidak begitu berarti ini pasti bukan perbuatan baik. Enteng dong. Dengan 4 rumus itu tadi, salah satu saja sudah terlanggar, bukan perbuatan baik. Gampang, tidak usah kena ini ngurusi orang atau enggak perlu. Ya. Nah, pertanyaan berikut, kalau anak sehat, bukan. Kalau anak jahat sama orang tua dinamakan durhaka. Bagaimana kalau orang tua jahat kepada anaknya? Apa yang mesti dilakukan oleh anak? Pasrah nasib. Nah, saudara-saudara, anak jahat sama orang tua betul itu disebut durhaka, dan itu karma buruk besar sekali. Karena di dalam agama Buddha diterangkan,
Kita menggendong 100 tahun orang tua kita di pundak kita pun tidak akan bisa membayar karma baik yang telah dilakukan oleh orang tua kepada kita. Kenapa? Darah dan daging kita, otak kita, semua ini adalah hasil kreativitas orang tua kita. Nah, karena itu ini tak akan bisa terbayar, hutang kita tidak akan bisa terbayar. Nah, sebaliknya orang tua yang menurunkan kita sebetulnya kan dia pemilik saham. Dia bisa ngomel-ngomel sama kita, jadi tidak termasuk durhaka. Nah, kalau sekarang orang tua kok ngomel-ngomel terus sama anak lalu bagaimana? Anak merenungkan, apa sebab toh saya diomeli? Kan belum tentu salahnya orang tua yang ngomel-ngomel. Mungkin anaknya yang malas sekolah, anaknya pacaran terus, PlayStation terus, nonton TV terus, ya itu anak yang perlu diomeli, kalau perlu dijewer. Jadi Anda jangan mengatakan, aduh karma buruk nih, aku punya orang tua model kamu nih, suka marah-marah. Nanti dulu, lihat perilakunya diri. Kalau perilaku sendiri ini sudah benar, sekolahnya juga prestasinya tinggi, pergaulannya juga bagus, orang tua masih ngomel-ngomel, kita lihat lagi, apa sebab? Mungkin orang tua pernah kena stroke otaknya itu sehingga ngomel-ngomel terus. Bisa saja. Lalu kita maklum, oh yang namanya orang tua baru sakit. Lah kan gampang loh. Ya, oleh karena itu tidak ada kalau orang tua ngomel kepada anak lalu orang tua disebut durhaka. Tidak, karena dia pemilik saham. Jika orang tua Buddhis, maka apa anaknya harus Buddha? Jika anaknya tak beragama Buddha, apakah merupakan kesalahan orang tua? Wah, ini seperti yang tadi disinggung. Kalau orang tuanya Buddhis, apakah anaknya Buddhis? Sebaiknya. Kenapa? Karena di Indonesia ini suka menanyakan yang tidak ada. Satu contoh, kenapa tadi dimulai jam 8 kok tidak jam 7? Karena menunggu yang belum datang. Dan yang belum tentu datang, itu yang ditunggu. Yang sudah datang jam 7 tidak diurus. Jadi menderita yang datang jam 7. Itu biasa. Rapat-rapat juga begitu. Wah, ini rapat kita tunda dulu ya. Loh kenapa? Banyak yang belum datang. Kapan Indonesia maju kalau selalu berpikir yang belum datang terus? Karena yang belum datang kan belum tentu datang. Apa harus ditunggu terus? Nah, Indonesia sukanya begitu, sehingga nanti kalau ke wihara, Buddhis toh, ke wihara, pasangan hidupnya bukan Buddhis, nanti ditanya, kok kamu sendirian? Pasanganmu kemana? Wah, pasangan saya bukan Buddhis. Stres. Sudah pasangannya Buddhis, datang, wah bagus, suami istri datang, anaknya kok nggak datang? Loh, yang selalu ditanya yang tidak ada. Coba Anda buktikan. Ayo, coba rasakan kalau Anda tanya sendiri. Bener? Bener gak? Bener? Ya toh? Anda kan selalu tanya kan, yang tidak tempat. Itu konsep Indonesia. Tidak pernah ngurus yang datang, yang diurus yang tidak ada. Nah, makanya kalau sekarang orang tuanya Buddhis, anaknya terpaksa harus Buddhis. Kenapa? Kenapa terpaksa? Karena tinggal di Indonesia, menghilangkan stresnya orang tua. Sebetulnya tidak Buddhis ya biasa-biasa saja kok. Tetapi karena di Indonesia itu ditanya, anakmu kok nggak Buddhis? Apa? Sudah jadi masalah. Karena itu saya menyarankan kalau orang tuanya Buddhis, tetap anaknya juga Buddhis. Dan ingat, agama itu sebetulnya hanya karena kebiasaan. Anda misalnya, Anda suka makanan. Apa makanan Makassar? Kundru. Kundru. Bunyinya apa itu? Kondro. Saya takut salah. Kondro. Ya sudahlah, masakan itulah. Kalau orang tuanya senang, anaknya senang. Ya kan? Sayur asin, orang tuanya senang, anaknya senang. Ikan asin, orang tuanya senang, anaknya senang. Semua kalau orang tuanya senang, anaknya cenderung suka. Kenapa begitu? Karena itu adalah kebiasaan. Demikian pula kalau orang tuanya Buddhis, sebetulnya bagi yang sudah ngerti Buddhis, dia nanti akan memberikan contoh kepada anaknya sehingga anaknya tetap Buddhis. Ya, nah oleh karena itu apakah anaknya kalau bukan Buddhis termasuk kesalahan orang tua? Iya.
Orang tua itu tidak bisa mendidik. Kenapa? Karena kalau sekarang orang tua bisa memaksakan anaknya harus makan nasi yang sama dengan orang tuanya, harus makan kondro yang sama dengan orang tuanya, kenapa agama yang sama tidak bisa dikasih makan untuk anaknya? Karena agama adalah makanan batin. Ya, karena itu memang kesalahan orang tua, tapi juga anaknya sendiri yang perlu dijewer juga. Bikin problem sehingga orang tua harus ditanya lagi, kok nggak sama agamanya? Karena memang polanya begitu. Coba Anda sekarang mulai Anda saja menghilangkan pertanyaan yang orang yang tidak ada. Itu nanti Anda mulai bisa merasakan happy melihat yang sudah ada. Kenapa? Karena ketika Anda menanyakan yang tidak ada, Anda sendiri merasa tidak puas dengan yang sudah Anda dapatkan. Yang kedua, Anda memberi stres kepada yang ditanya. Aku datang sendirian, memangnya aku punya kesalahan? Ya, apalagi kalau sekarang yang kawin 10 kan, satu suami di sini, satu istri di sana, masa ditanya, lu istrimu kok nggak ikut? Memang karma buruk apa? Jalan sendirian. Nah, ya kan begitu jawabnya, udah emosi. Apabila ada seorang yang sakit dan mendapatkan penyembuhan melalui upacara agama, apakah itu disebut merubah nasib? Sebetulnya tidak ada penyembuhan karena agama. Kalau penyembuhan ada karena agama, rumah sakit tutup. Iya toh? Wah, semua sakit didoain sembuh, semua rumah sakit didoain semua, rumah sakit bubar. Enggak ada orang buka rumah sakit, enggak ada orang sekolah kedokteran, sekolahnya ahli sembahyang semua. Tidak ada itu. Lalu gunanya sembahyang itu apa? Nah, saudara-saudara, sembahyang itu gunanya mematangkan karma baik. Ibaratnya begini, ada buah mangga, mestinya matang seminggu, dikarbit. Ada nggak tradisi di sini? Dikarbit, 3 hari matang. Nah, buahnya lihat-lihat. Kalau buahnya terlalu kecil, dikarbit 2 ton, nggak bisa. Buahnya terlalu tua, dikarbit nggak bisa. Ada kondisi tertentu buah itu dikarbit cepat. Nah, doa itu fungsinya seperti karbitnya. Orang yang sakit, karma baiknya untuk berbuah itu model apa? Kalau dia sudah modelnya sudah mau mateng, mestinya seminggu, didoain 3 hari sembuh. Tapi kalau mestinya mau mateng 2 tahun lagi, didoain sampai jungkir balik, sampai tuli telinganya yang sakit, tidak bisa sembuh-sembuh. Lalu karma baiknya masih kecil, atau karma baiknya sudah terlalu mateng, didoain 2 hari game, selesai. Ya, nah oleh karena itu penyembuhan bukan karena doanya. Doa itu hanya mematangkan karma baik. Penyembuhan tentu harus pengobatan. Ya, tapi bukan berarti tidak ada manfaatnya, tapi mempercepat. Cobalah Anda lihat di dalam kasus penyembuhan, 10 orang yang datang, berapa yang sembuh? 2 atau 3. Kenapa yang lainnya? Bukan karena tidak yakin, tapi karena karma baiknya ya belum cukup. Dimaki-maki karena kamu gak yakin. Ya saya juga bisa kok begitu. Oh tidak ada buktinya kok yakin dan enggak. Oh saya sudah yakin, bapakmu yang belum yakin. Lah, bapak sudah yakin, nenek moyangmu di kuburan tuh belum yakin. Ya kalau cari salahnya ya gampang sekali, lalat lewat pun bisa salah. Apa persamaan perbedaan takdir, karma dan kodrat? Tadi kita sudah bahas bahwa sebetulnya yang kalau takdir, karma, takdir dan kodrat ini seolah-olah tidak bisa diubah, termasuk nasib, sedangkan karma itu bisa diubah. Jadi perbedaannya adalah kemungkinannya untuk mengubah. Anak kami seorang pengikut ajaran Buddha, tapi ada satu hal yang tidak dapat diubah. Jalan apa yang kita bisa tempuh? Ada satu hal yang tidak dapat diubah, lah apanya? Lah kalau kakinya pendek satu yang memang nggak bisa diubah, apa yang harus ditarik-tarik? Ya nggak bisa. Ini pertanyaan tidak bisa dijawab karena tidak jelas. Hidungnya pesek bagaimana mengubah? Ya ke dokter sana loh, salon. Apa bedanya dharma dengan dharma? Beda R itu karena beda bahasa. Dhamma dengan M itu bahasa Pali, dharma dengan R itu bahasa Sanskerta. Usia bertambah panjang maka karmanya dulu baik atau buruk? Tidak tentu. Bertambah panjang sakit-sakitan karma buruk. Bertambah panjang sukses kaya raya karma baik. Ya tergantung ya. Apalagi Anda umurnya panjang dan banyak berbuat baik, itu karma baik luar biasa. Arti karma bagi kehidupan masa sekarang dengan kehidupan masa lampau.
Apakah arti karma bagi kehidupan? Karma itu sebetulnya hanya seperti bahan bakar saja. Kalau Anda punya korek api gas, karma itu adalah gasnya itu loh. Anda yang memantikkan sendiri. Jadi ketika, oh saya sakit karena karma saya. Anda sakit karena mungkin manajemen kesehatan Anda nggak bener. Nah, Anda harus ke dokter untuk memantik karma baik Anda yang lain, ya. Kemudian masih 1 menit. Bagaimana jika kita ingin berbuat baik, misalnya bantuan tenaga, tapi bantuan tersebut tak diterima oleh orang itu? Mengingat 4 hal yang berbuat baik yang Bante katakan, apakah ini dapat mengubah nasib? Ya lihat-lihat bantuan tenaganya. Kalau Anda melihat, oh ini ada koper besar, ayo saya bantu tapi saya bawa pulang. Lihat, jelas nggak boleh. Itu Anda kan ngambil namanya, ya pasti nggak boleh. Bantuan tenaga kan macam-macam. Anak kecil pun bisa. Oh papa, mama, kamu capek ya, sini saya pijitin. Oh papa, mama mau mandi, sini saya ambilkan bajunya atau saya ambilkan sabunnya. Itu bantuan tenaga yang enteng-enteng. Ya bantuan tenaga bukan harus ngambilkan koper untuk dibawa pulang. Pasti nggak boleh, saya pun juga nggak boleh kok. Sandal saya bawakan, Bante saya bawakan, tapi nggak dikembalikan. Ini mana ada itu? Apakah kalau orang tua kita telah meninggal, arwahnya selalu berada di sisi kita? Saya kira ini bukan topik kita malam hari ini. Seperti tema renungan dhamma ini, nasib dapat diubah. Mengapa nasib itu selalu dikaitkan ke hal yang negatif? Jadi bagaimana pengertian Buddhis tentang nasib itu sendiri? Nasib bisa diubah. Ini nasib baik juga bisa diubah untuk jadi jelek atau jadi tambah baik. Ini tidak selalu negatif arti ini. Ya, Anda sendiri yang bertanya ini loh, yang punya pikiran negatif. Tapi memang dalam masyarakat begitu. Orang yang tidak ngerti agama Buddha ataupun yang sudah ngerti agama Buddha menganggap karma itu juga yang jelek. Begitu ngebut kecelakaan atau nakal mengalami kesulitan langsung mengatakan, rasain tuh karmanya berbuah. Sinetron-sinetron kan juga ada itu kata-kata itu. Tapi begitu orang berbuat baik langsung sukses. Jarang ada yang mengatakan, wah itu karmanya berbuah tuh, begitu baik sama orang tuanya langsung kaya raya. Tidak ada. Nah itu umat Buddha sendiri makanya juga salah kok. Mestinya nasib karma itu baik dan buruk, netral dia, ya. Jadi nasib apakah bisa diubah? Yang jelek bisa menjadi tambah baik, yang baik akan ditambah lagi. Itu maksudnya pertemuan malam hari ini. Seperti yang diutarakan Bante di awal pembicaraan mengenai gelandangan, anak dimanja atau diikuti apa maunya. Bagaimana seharusnya tindakan kita menurut pandangan Buddhis? Dengan kebijaksanaan. Ya, jadi gelandangan itu tidak bisa menjadi kaya kalau Anda tidak memberi 1 juta atau 2 juta. Kalau hanya 100 rupiah, itu anggap aja Anda punya kesempatan berbuat baik. Jangan mengatakan, wah ini gelandangan ini kalau saya kasih nanti kan dia males. Kalau Anda kasih 1 juta, males dia. Nih tak kasih 1 juta, jangan gelandang lagi ya, males dia. Karena ngabisin 1 jutanya toh. Tapi kalau 100 rupiah apa sih yang bikin? Oh ini kan 100 rupiah nanti kalau 1000 mobil. Anda kok mau mengeluarkan 100 rupiah aja ngitungi 1000 mobil. Mau atau tidak kan hanya gitu aja. Kalau mau kasih, nggak mau sudah kasih tangan. No. Nah, lainnya saja. Sudah. Orang mau nggak kasih saja kok muter-muter ini nanti kalau 1000 bagaimana? Nanti kalau dalam 5 tahun ini pendapatannya berapa? Memangnya Anda tukang pajak apa ya gimana? Sebagai anak kita sering mengalami hal yang dilematis, terutama mengenai tradisi orang tua. Di satu pihak kita ingin patuh pada orang tua, tapi di lain pihak tradisi yang dipegang orang tua tidak setuju, malahan sering dipaksa untuk dilaksanakan dengan kepercayaan pendidikan yang didapat Buddhis. Bagaimana cara kita sebagai anak? Tradisi apa yang harus Anda kerjakan? Kalau memang tradisi itu Anda bisa ikuti. Kenapa? Karena Anda sebagai anak, caranya misalnya suruh sembahyang, Anda cukup mengucap dalam hati, semoga semua makhluk hidup bahagia. Suruh ke kuburan, suruh minta-minta kepada kuburan, Anda bisa. Oh, saya nggak mau. Agama Buddha nggak mengajarkan jadi pengemis intelek. Saya nggak mau minta-minta ke kuburan. Orang sudah mati kok dimintain. Lalu bagaimana? Di depan kuburan, Anda harus ngomong, semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Orang tua Anda kan senang. Anakku suka sembahyang di kuburan. Tapi apa yang diomongkan? Kan dia nggak tahu. Ya, semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Ayo nih sembahyang kepada leluhur-leluhur. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Itu hanya teknik saja kok. Jadi Anda nggak perlu menentang. Aku nggak boleh ini sama agama Buddha untuk nyembayangi kuburan. Sudah nggak usah ikut agama Buddha. Selama kamu masih makan dengan orang tua, jangan ikut agama Buddha. Kan malah Anda stres. Jadi lebih baik ikuti aja, tapi dengan tikungan-tikungan tertentu.
Orang menanam kebaikan untuk memperoleh kebahagiaan, namun ada orang yang rajin melakukan kebaikan di sepanjang hidupnya menderita. Kenapa karmanya tidak berbuah dalam kehidupan ini dan bagaimana supaya cepat berbuah? Anda harus punya konsep berpikir, sudah berbuat baik saja masih menderita, apalagi tidak berbuat baik. Jangan, aku sudah berbuat baik, kenapa yang menderita dia lebih baik, aku nggak berbuat baik. Sesat. Itu ibaratnya begini, saya punya air segelas, kemasukan garam, berarti saya harus tambahi air lagi. Garam yang sudah 1 sendok ini ditambahi air lagi, maka 1 gelas menjadi 2 gelas. Garam yang 1 sendok tetap di sana, tapi rasanya menjadi berkurang. Apalagi kalau menjadi 1 botol, 2 botol air, rasanya tidak ada. Nah, kalau Anda baru nambahi air sedikit, terus Anda rasakan, kok asin ya? Lebih baik nggak usah. Kapan asinnya berhenti? Sama dengan orang berbuat baik. Saya sudah berbuat baik, kenapa menderita terus? Berarti masih asin. Saya sudah nambah air, kok masih asin? Tambah terus, dan konsep berpikirnya, untung aku sudah berbuat baik, jadi menderitanya cuma begini. Coba kalau aku nggak berbuat baik, aku tentu akan lebih menderita. Wah. Rumah tangga saya saat ini diambang kehancuran. Ini biasa bawa sinetron dia. Hanya karena adanya pihak dari orang tua yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga kami. Salah itu. Orang tua salah, karena orang tua sudah punya anak, anaknya sudah berumah tangga, itu adalah urusan rumah tangga anak. Dia harus mandiri. Makanya konsep yang salah orang tua adalah anak kawin lalu masuk ke rumah kita. Salah. Anak kawin belikan rumah sendiri, tidak bisa dikontrakkan. Di bawah jembatan juga bisa. Apakah sebagai orang tua yang baik dapat memisahkan anak dan menantu serta cucunya? Salah. Kalau dia sudah waktu kawin, kan dia sudah menyaksikan, ya dia sudah tanda tangan. Kenapa dia harus memisahkan anak mantunya dengan cucunya? Ini jelas orang tua yang kurang bijaksana. Kalaupun anak itu sudah salah, memang dia salah, tetapi bukan langsung dipisahkan. Lebih baik suruh pindah rumah aja. Bagaimana cara supaya dapat menyadarkan suami saya? Nah, suaminya salah apa? Ini tidak ada problemnya di sini. Kalau suaminya misalnya salah menghambur-hamburkan karena berjudi dan mabuk, ya kita tunjukkan orang-orang yang sudah mati karena mabuk. Tuh loh, si A itu ginjalnya hancur kena mabuk. Kamu takut nggak? Nggak takut aku. Kamu memang nggak takut, tapi aku nggak mau jadi janda muda. Kan hidup itu berbuat baik, kan kamu happy, aku happy. Lah aku nggak happy loh. Nah ini kan. Jadi saya tidak bisa jawab karena suami Anda salahnya apa, saya nggak tahu. Apakah semua ini sudah merupakan nasib? Ini cara yang salah. Selalu ngomong ini nasibku, salah. Ini karena manajemen hidup yang tidak benar. Bagaimana cara menyelamatkan rumah tangga Anda? Sebaiknya Anda berpisah dengan orang tua di rumah sendiri. Kalau sudah di rumah sendiri, kurangilah komunikasi dengan orang tua. Makin banyaknya komunikasi mungkin akan membangkitkan kejengkelan orang tua kepada keluarga Anda. Ini saya singkat saja. Menurut Dhamma, segala sesuatu ditentukan oleh perbuatan kita yang lampau maupun kehidupan sekarang. Yang saya tanyakan, kalau dalam kehidupan sekarang kita berbuat baik tapi karma lampau kita tidak mendukung, terus bagaimana paling tidak kita happy di kehidupan yang sekarang? Kenapa demikian? Karma lampau tidak mendukung, tapi Anda berbuat baik, itu Anda sekarang menanam di tabungan bank kebaikan. Karma lampau tidak mendukung karena Anda sedang memetik buah di bank keburukan. Jangan khawatir, jalani terus, tanam terus, tanam terus. Karena di dalam Dharma hukumnya adalah menanam. Ya, jangan pernah berhenti karena saya merasa sudah berbuat baik, kok saya menderita. Saya sudah menanam di sini, pasti akan berbuah. Penderitaan muncul adalah karena di bank yang berbeda. Ibaratnya, saya sudah menanam jagung, kenapa yang panen padi? Karena saya punya tanaman padi. Kalau nanti sudah habis tanamannya, pasti akan habis juga. Tapi jagung yang saya tanam, satu ketika pasti akan panen juga. Apakah perbuatan baik yang kita lakukan dapat menjadi turunan untuk menjadi baik? Anak-anak kita, kebaikan kita mungkin bisa berbuah dalam bentuk memiliki keturunan yang baik, tapi tidak tentu. Karena keturunan yang baik bukan hanya karena kebaikan orang tua, tapi juga tergantung cara pendidikan orang tua kepada anak, cara orang tua memilih lingkungan main anak-anaknya. Banyak faktor yang membuat anak itu menjadi baik atau buruk. Kita sendiri tidak memotong hewan tapi membeli. Apakah ini tidak berdosa? Tidak.
Karena kita beli atau tidak beli, binatang itu tetap ada di sana. Sudah mati. Apa buktinya? Ada orang punya pandangan, kalau saya tidak makan, dunia ini berkurang. Saya dulu pernah membuktikan. Saya tidak makan daging, dunia ini berkurang pembunuhannya. Saya buktikan. Saya dulu suka daging tertentu, katakanlah daging ayam, makan. Tiap hari saya makan ayam. Lalu saya tidak makan daging 1,5 tahun. Saya pikir restoran yang biasa saya beli tutup. Ternyata 1,5 tahun saya tidak makan daging, restoran itu buka cabang di 2 tempat. Jadi terbukti saya tidak makan daging, pembunuhan tetap jalan terus. Nah, oleh karena itu saya tidak makan daging adalah latihan untuk mengendalikan keinginan, tapi tidak bisa mengurangi pembunuhan. Hari ini saya tidak makan daging, hari ini ada bayi yang belajar makan daging. Satu contoh yang sederhana saja, saudara. Indonesia atau katakanlah Makassar, 90% mungkin umat muslim tidak makan daging babi toh. Tapi Anda gampang toh mencari di pasar daging babi. 90% tidak makan daging babi. Itu terbukti berarti dengan jumlah yang sedemikian banyak tidak makan daging babi, toh daging babi tetap dipotong. Nah, itu membuktikan bahwa kalaupun Anda tidak makan daging, pembunuhan tidak akan pernah berhenti. Karena Anda tidak makan, orang lain yang akan makan. Ya, itu hukumnya bukan supply and demand begitu segampang-gampang itu, tidak semudah itu. Apakah semua makhluk hidup kita harus dilindungi, termasuk makhluk jahat yang berbahaya, misalnya ular, apa? Saudara-saudara, melindungi makhluk itu maksudnya adalah melatih diri. Saya tidak membunuh semut, saya tidak membunuh nyamuk, saya tidak membunuh kecoa, saya tidak membunuh ular. Itu bukan karena semutnya, bukan karena nyamuknya, bukan karena ularnya, tetapi latihan untuk mempunyai cinta kasih kepada makhluk itu. Kalau yang kecil aja saya bisa cinta kasih, mungkin kepada yang besar saya bisa lebih cinta kasih. Ya, jadi itu hanya latihan, sehingga bukan, ini ada ular. Ya sudah, karena kita umat Buddha kan nggak boleh membunuh, pelihara aja di kamar. Ya anaknya digigit mati, jangan nyalakan agama Buddha. Itu menjadi manusia yang nggak bijaksana. Anak kita cacingan loh, Ma. Harus dipelihara. Karena agama Buddha kan melarang pembunuhan. Jadi cacingnya itu kita kasih vitamin supaya cacingnya cepat besar. Itu kebodohan. Ya obat cacing, minum, sudah habis, selesai. Karena pembunuhan yang karena makin terpaksa, itu buahnya makin kecil. Petani yang menghabiskan hama, itu tidak masalah karena dia makin kecil buahnya, karena terpaksa. Sekarang umat Buddha yang menjadi nelayan, mungkin di Makassar ini juga ada, tidak masalah. Kenapa? Karena dia memang nelayan, dia sudah melakukan pembunuhan, tapi kan dia tidak melakukan pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan. Ya, jadi Anda yang sudah membunuh nyamuk pakai raket nyamuk lah, yang apa, jangan lalu aku sudah membunuh. Kalau gitu sekalianlah mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan, biar komplit. Itu yang salah. Yang sudah dilakukan ya sudah, lain kali jangan.